Memang saya itu kan sebenarnya backgroundnya bukan orang kuliner. Saya itu aslinya programmer. Nah, street sushi ini saya suka bilang happy accident. Saya dilema gitu. Karena saya selama ini nggak pernah ngerasa fit as a leader gitu. Saya tuh ngerasa saya tuh pekerja. Ternyata ketika ikut DSC, ngebuka lagi, main lagi gitu. Tadinya saya udah mau, ini street sushi saya jual aja apa ya gitu. Pas saya balik lagi aja ke dunia IT, saya jadi pekerja lagi gitu kan. Kadang apapun yang kita lakukan tuh kadang kita udah mentok ya. Tapi kita nggak pernah tahu network kita tuh membawa kita kemana. Dan itu kadang udah beda tipis antara maaf gagal sama sukses ya. Karena network tuh bener-bener membantu banget. Ini episode yang istimewa ya, tamu saya tuh jarang perempuan. Tapi ini saya nggak bisa nolak. Cantik-cantik, pintar-pintar, dan sukses-sukses dalam berbisnis. Ya, Nilam Sari Sahadewa dan Ria Andriana. Sunda ya pasti ya? Nama kalau ngulang-ngulang. Kalimantan ini ya. Oh, Kalimantan justru. Salah saya. Bisa salah juga saya. So akrab aja. Jadi saya bertemu dengan dua perempuan ini di satu kompetisi entrepreneur terbesar dan terkonsisten, yaitu Diplomat Success Challenge DSC ya, yang dibuat oleh Wismilak, yang memberikan hibah modal, ya bantuan teknis, coaching, mentoring. Jadi dua orang ini, satu adalah peserta, pemenang, dan satu adalah coach dari DSC. Gitu ya Nilam? Benar Bang. Ya. Tahun kemarin ya Bang ya, dan alhamdulillah tahun ini diadakan lagi. Yalah. Jadi saya sebagai coach dan kebetulan Mbak Ria sebagai yang di coach ya, yang digebrak-gebrak ya. Tapi bertahan kan? Semoga bertahan. Saya adalah komisioner. Bagian marah-marahin peserta. Kamu sebenarnya saya bikin nangis nggak? Untungnya enggak ya. Untungnya enggak ya. Banyak yang nangis temennya dia. Pernah diomelin juga sih Pak. Iya diomelin. Kerja saya ngomel. Jarang melihat yang ngomel ya. Jadi yang ini kita bahas adalah industri kuliner. Nilam ini kita tahu dia mempunyai perusahaan apa, Sahadewa. Apa perusahaan betul? Baba Raffi yang dulu ya. Baba Raffi ya. Bukan dulu ya, sekarang juga Baba Raffi. Kita nggak mau bahas tentang Baba Raffinya ya, karena Nilam dengan Baba Raffi berapa outlet sempat? 1.300. 1.300. Itu menjadi Baba Raffimo. Iya. Dan sekarang kita ada PT baru lagi kan, PT Sari Kreasi Boga. Sari Kreasi Boga TBK, which is sudah IPO, dan satu lagi kita baru buka khusus franchising nih. Namanya? PT NSK. Apa Nafa itu? Sari Kreasi. Nafa Sari. Yes. Nggak ada Sahadewanya ya? Nggak ada Bang. Cerita lain Bang. Nebak-nebak aja. Saya dan jadi Nilam itu banyak sekali sekarang membantu untuk orang-orang yang ingin mengembangkan franchise ya. Yes. Jadi dengan pengalaman dia yang cukup banyak membuat cabang-cabang. Benar. Dan Ria Andriana adalah yang mempunyai apa bisnis namanya? Namanya street sushi. Street sushi. Iya. Street sushi. Kalau di sushi yang ada di jalan. Iya, jadi memang awalnya itu bukanya di pinggir jalan. Jadi di parkiran motor ya dong, aja. Kalau tengah jalan tabrak mobil. Di parkiran motor gitu, Pak. Jadi di mana dulu? Dulu di Tanjung Duren. Tanjung Duren. Jadi terus? Sebenarnya saya itu lucu juga sih ceritanya karena memang saya itu kan sebenarnya backgroundnya bukan orang kuliner. Saya itu aslinya programmer. Backgroundnya teknologi. Nah, street sushi ini saya suka bilang happy accident sebenarnya. Happy accident. Nggak sengaja bikinnya. Jadi ide dari adik yang lagi bikin tesis, dia lagi bikin tesis sushi murah yang dilokalkan ke rasa Indonesia. Karena sushi itu kan Jepang ya? Sushi itu Jepang. Jadi kan dulu itu 2013 itu orang masih takut makan sushi. Karena taunya sushi itu mentah, terus nggak halal gitu. Nah, terus adik saya ini punya ide. Kita bikin sushi yang halal dan rasanya tuh cocok ke orang Indonesia. Jadi dibikinnya dengan ikan yang mateng, rasanya dibikin pedes, ada yang model goreng kayak gitu. Nah, karena waktu itu saya juga lagi kerja jadi IT project manager terakhir waktu itu saya. Tapi karena lagi hamil anak 2, terus juga waktu itu lagi kerjain tesis juga, akhirnya saya resign. Nah, resign ya udah pikir ayo cobalah buka gitu kan. Di pinggir jalan ini ada orang nyewain ruko, pinggiran parkiran motor ruko gitu, Pak. Ya udah bikin pakai gerobak aja gitu kan, pakai gerobak, terus ada meja 4 gitu aja. Nah, dari situlah kita coba. Itu susah banget ya, orang sushi itu apaan aja masih belum ngerti zaman 2013 itu. Apalagi sushi yang murah pinggir jalan gitu kan, nggak ngerti. Taunya berjalan
Dan waktu itu sempat sampai waiting list lah istilahnya, sampai ramai banget gitu. Sampai orang dari Bogor juga nyobain ke situ, padahal jauh banget kan dari Bogor Jakarta Barat. Dan sejak itu jadi berjalan gitu. Oke, sekarang berapa cabang? Sekarang kita baru buka yang cabang ke-39 barusan minggu lalu ya. Berapa tahun ya? Itu berarti 2013, sudah lama banget. Cukup banyak. 39, tapi habis itu didampingi ibu sebelah itu bisa cepet dong ya? Nah, justru itu. Justru majunya naiknya nih setelah bertemu dengan pakarnya. Enak juga ya jadi Nilam tuh. Dapat jadi coach ya. Dapat honor, dapat klien. Dapat ilmu juga ya Nilam ya? Kan belajar dari Bang Helmi. Bagaimana prospek dunia bisnis waralaba ke depan Nilam? Bisnis waralaba saya rasa ke depan akan makin marak dan makin luar biasa ya Bang. Karena memang franchise ini kan sebenarnya salah satu strategi bagaimana kita bisa mengembangkan outlet tanpa kita harus melego saham ya perusahaan gitu kan. Jadi kewenangan masih di kita, tapi at the same time kita bisa berkembang dengan pesat karena menggunakan dana dari masyarakat. At the same time juga kita bisa bekerja bareng. Jadi happy accident tadi kalau ini headache-nya dibagi tapi untungnya dibagi juga. Jadi everybody happy kayak gitu. Apa yang diberikan kepada orang-orang yang dibantu untuk mengembangkan franchise? Ya, jadi memang kebetulan karena pengalaman dari Baba Raffi ya Bang udah 21 tahun in the industry, jadi kita berpikir oke, keahlian kita memang adalah di franchising. Nah, ketika dulu ketemu Mbak Ria nih, Mbak Ria itu saya lihat waktu itu di acara di Bali ada acara salah satu di Bali, dan saya melihat Street Sushi ini adalah salah satu brand yang lumayan kuat, tapi yang saya naksir adalah in a good way ya, in a good way. Orangnya. Mbak Ria ini luar biasa gitu, karena memang orang IT kan. Saya lucu banget, inget banget omongannya Mbak Ria, input, proses, output. Everything is about input, proses, output. Yes. Jadi saya tahu banget Mbak Ria ini adalah orang yang sangat rapih. Nah, kembali lagi, franchise itu membutuhkan orang yang operationalnya rapih Bang. Seperti Mbak Ria. Dan saya lihat Mbak Ria dalam mengambil pertimbangan, mengambil sebuah keputusan dan mengembangkan sushinya ini strategically itu sangat bagus, rapi, terencana. Apalagi dibantuin ya. Akhirnya sebenarnya membantu Mbak Ria nggak terlalu berat karena emang ya maaf bibitnya sudah luar biasa bagus gitu ya. Jadi kita grooming sedikit lah, kita banyak ngobrol ya Mbak Ria ya tentang strateginya mau kemana, bagaimana, dan ternyata memang antusias masyarakat luar biasa sama Street Sushi, dan juga kebetulan rata-rata brand-brand yang kita ambil gitu ya. Dan kita buatkan sistem franchise yang lebih menarik gitu ya. Akhirnya sekarang udah berkembang sampai 39. Benar. Sebelum akhirnya di-coach oleh Nilam, udah berapa ya? Waktu itu sekitar 20-an sih. 20-an. Ini kan baru kan, setahunan? Tapi memang 20 itu kecil-kecil waktu itu. Sekarang? Jadi memang sekarang setelah ketemu Bu Nilam nih baru berani nih konsep yang besar. Jadi emang kalau nambahin tadi sedikit cerita ya. Jadi saya itu kan memang asalnya memang dari IT. Benar-benar di operational, nggak ngerti sama sekali bisnis kuliner aja, saya belajarnya otodidak gitu. Nah, jadi ketika ketemu Bu Nilam ini baru ngerti banget, terbukalah gitulah cakrawala ya. Jadinya kalau mau ngebesarin ini ekspansinya seperti apa, bahkan berani keluar kota pun setelah ketemu Bu Nilam gitu. Jadi tinggal tanya aja nih, kalau buka di luar kota gimana, kalau master franchise gimana, kalau jalan sendiri sih saya yakin bakal lama banget saya bisa sampai di titik itu. Sekarang luar kota ada mana aja? Di Palangkaraya. Katanya mau buka Palembang juga ya? Iya, ini baru masuk Palembang dan Makassar. Jadi in progress. Jadi Palangkaraya, Sidoarjo, Purwokerto, sama Jogja. Oke, selamat. Palembang juga ya? Iya, Palembang baru mau masuk ya Palembang. Nyanyiin punya gue, tapi dengan dia juga. Nggak ada persaingan. Beda. Asal semua pasti ada perbedaan ya Nilam ya. Oke, gue balik mundur. Nilam yang apa yang Anda coach ya di DSC ya, di Diploma Sukses? Iya, jadi ketika kita ngomong soal UMKM ya Bang, terutama di DSC ini kan kita melihat begitu banyak ide, begitu banyak UMKM yang baru berkembang, ataupun kita melihat owner yang craving untuk dibantu, untuk dibina, bahkan pengen melihat bisnisnya itu, mereka pengen mirroring kadang-kadang ini bisa dibawa sampai sejauh mana. Nah, kembali lagi tugas kita ya sebagai salah satu coach di sini adalah melihat mana yang kira-kira punya potensi. Kita nggak bisa menampik Bang, gimana pun namanya UMKM, yang kita lihat pasti selain bisnisnya number one itu adalah ownernya. Seperti kata Abang ya, gimana pun UMKM itu 90% yang running ownernya. Nah, kita akan melihat banget
ownernya ini apakah punya visi yang oke, misi yang oke, bagaimana dia menjalankan hari-hari, apakah dia ngerti bisnisnya atau enggak. Maaf, sekarang kan banyak juga ya owner yang kadang terlalu sibuk dengan bunga-bunganya, nggak even ngerti dalamnya seperti apa. Nah, jadi kita melihat dan once kita udah menemukan seperti salah satunya Mbak Ria, kita lihat ternyata ada beberapa yang oke gitu ya, kita sepakati bareng, dan dari situ kita benar-benar mencoba untuk men-challenge mereka gitu ya, secara mental, secara fisik, supaya mereka sendiri pun juga mengerti gitu bahwa mereka itu punya potensi yang kadang kalau di situasi yang sudah terdesak baru akan keluar. Contohnya Bang, ini saya tuh tahu banget Mbak Ria dari yang Bali itu ya. Saya inget banget waktu pertama kali dulu ngomong sama dia tuh selalu ngomong gini, aduh Bu Nilam, saya tuh paling gak bisa ribut sama orang. Enggak deh, kalau ribut sama orang mending aku minggir aja. Saya shock ketika kemarin di DSC ya, mungkin udah capek secara mental, semi militer gitu kan. Aku cuma ketawa. Apalagi ketemu saya lagi. Itu dia ketemu Helmi kan. Terus dia langsung gini, aku marahin semua tuh. Habis gimana, pada gak beres. Pokoknya aku bilang harus begini. Tuh kan, bukan gak bisa, belum. Nah sekarang keluar. Saat kepepet akhirnya giginya, taringnya keluar juga ya. Iya. Ria, apa manfaat ikut DSC Mbak Ria? Dan kenapa ikut? Ya itu juga ceritanya agak lucu juga ya. Jadi sebenarnya saya itu kan lucu juga sebenarnya. Jadi waktu itu saya lagi down banget nih Pak Helmi. Jadi waktu itu saya memang selain punya Street Sushi ini, saya juga punya kerjaan di tech startup gitu ya. Saya membantu 2 tech startup yang tentang F&B juga. Jadi di tahun lalu itu dua-duanya down karena tech winter ya, dua-duanya down, dan saya harus exit dari situ. Akhirnya saya nggak punya apa-apa lagi, dan saya ngerasa yang saya punya cuma Street Sushi gitu kan. Saya dilema gitu, karena saya selama ini nggak pernah ngerasa fit as a leader gitu. Saya tuh ngerasa saya tuh pekerja gitu. Jadi waktu ikut DSC itu sebenarnya coba-coba, bahkan saya itu apply-nya itu di hari terakhir, udah mau jam terakhir lah pokoknya, udah mau tutup lah applicationsnya, dan ternyata ketika ikut DSC itu ngebuka lagi, main lagi gitu. Tadinya saya udah mau, ini Street Sushi saya jual aja apa ya gitu, saya balik lagi aja ke dunia IT, saya jadi pekerja lagi gitu kan. Tapi ketika ikut DSC ternyata ya kayak tadi, taringnya keluar. Baru sadar ternyata. Ternyata I have what it takes gitu. Ternyata ada taringnya ternyata. I have what it takes gitu. Bahkan saya dipilih jadi leader kan sama Bu Nilam kan. Dan ternyata waktu itu menang challenge-nya juga. Dan itu ngerasa oke, ternyata saya udah punya sih apa yang what it takes to be an entrepreneur gitu. Bahkan sebagai programmer pun kan sebenarnya kita tiap hari itu problem solving, which is the same gitu. Ketika jadi pengusaha juga tiap hari problem solving. Dan kalau kita programmer kan pantang tidur sebelum masalah selesai. Ternyata waktu jadi pengusaha itu perlu banget gitu. Dan itu akhirnya membuka pikiran saya ya, I have what it takes. Dan ternyata Street Sushi itu jadi savior buat saya ketika saya udah down di 2 startup itu. Saya masih punya Street Sushi yang bisa saya kembangkan dan kerjakan gitu. Kemarin dapat bantuan modal berapa? 135 juta. 35 juta. Yes. Cukuplah, dia udah kaya tinggal. Ini kan lebih kepada bantuan mental lah ya. Dia seperti tema tahun ini, entrepreneur itu kan sangat lonely journey ya. Dan kadang perlu teman, perlu ekosistem perlu teman, betul. Tempat bertanya, perlu mentor, perlu coach ya. Pas ketemu Bu Nilam juga yang memang dia yang misalnya kalau juga. Saya introvert, ini introvert dia benar. Yang lonely juga sudah lonely journey maksudnya. Rajin gangguin Bang Helmi ikut kemana ikut belajar gitu kan. Dia pertama kali ketemu saya tuh, saya udah kenal dia lama. Kita pernah ketemu tapi nggak serius lah ya. Kemarin waktu sama-sama dia coach, saya jadi komisioner, kita ngobrol. Ketemu sehari aja dia udah banyak banget berubahnya. Dia bilang, Bang Helmi, gue sekarang liburan. Waktu kembali, saya bilang kamu kurang piknik, udah gitu-gitu. Wah, udah deh saya keluar. Emang kain kapan ada sakunya, nggak ada nih Lam. Dia kemarin ngelapor ke saya, Bang Helmi, saya sekarang udah liburan. Kompor saya itu. Gimana beberapa ini Lam? Alhamdulillah baik. Berkembang? Berkembang. Oke. Cuman sekarang kita lebih mengembangkan lebih banyak brand. Salah satunya Street Sushi. Jadi di bawah kita sekarang kita banyak
encourage. Termasuk brand saya ya, Kopi S. Yes, ya? Kopi S juga Bang. Nah itu kita grooming dulu gitu kan, untuk sistem franchise-nya. Once sudah berkembang dengan bagus, kita jualkan. Jadi sekarang di bawah kita ada beberapa banyak brand ya, mungkin ada hampir 17-18 brand, dan kita fokus untuk memfranchise-kan melalui NSK Consulting ya, kalau itu platformnya, sama buka outlet. Yes. Ria kan kemarin kan perusahaannya tech company gitu ya. Betul. Kemudian ya sebagai programmer sekarang ada sisi lain di dunia kuliner. Jadi apa ya yang kamu dapatkan, atau mungkin ada dukungan karena kamu sebagai programmer, atau keunikan atau kekhasan apa yang Anda dapatkan mengembangkan kuliner? Jadi memang kekuatannya street sushi itu salah satunya di teknologinya juga akhirnya. Jadi kita kembangkan memang teknologi yang terintegrasi gitu. Kita punya sistem warehouse-nya sendiri, kita punya sistem distribusinya sendiri, kita punya sistem kasirnya sendiri. Jadi kalau yang dibuat sendiri? Dibuat sendiri loh Bang, POS-nya, sistemnya, belakangnya. Wah, luar biasa. Jadi ternyata itu blessing in disguise gitu. Beli program dari orang luar kan ketat. Dan rapih Bang, rapih ya. Percaya. Terus? Iya, jadi itu salah satu blessing in disguise ya, jadi programmer itu akhirnya. Itu menjadi faktor penting kesuksesan. Menjadi faktor penting, betul. Karena akhirnya kita juga ke franchisee itu kita bisa bersinergi gitu, benar-benar bersinergi antara franchiser sama franchisee. Makanya kenapa juga saya cocok sama Bu Nilam itu, karena kalau saya ngelihat Bu Nilam itu kan memang membawa gimana kita mau tata kelola franchise yang benar, yang benar. Nah, jadinya disitulah si sistem itu jadi membantu banget buat kita. Jadi kayak franchisee mereka dapat sistem kasir dari institusi gratis. Selama masa kerjasama mereka gratis. Jadi tidak perlu beli sistem kasir baru. Bahkan kalau misalnya order barang ke Street Sushi, ke Central Kitchen Street Sushi, itu juga mereka cukup pakai sistem aja seperti marketplace gitu. Nah, ini yang menjadi kekuatan juga buat kita. Jangan-jangan nanti apa brand-brand dipegang oleh Nilam pakai sistem kamu aja. Betul sekali. Bisa diatur. Kalau jadi pengertian aja lah. Iya. Siap Bang. Gitu. Tapi Bang ada yang lucu Bang. Jadi kalau Mbak Ria ini kan dulu kan tipe orangnya dia nggak sadar ya bahwa dia tuh entrepreneur. Dia tuh masih tetap kekeh bahwa aku di sini tuh nggak sengaja gitu. Iya lucu gitu. Teknokrat ya begitu lah. Lucu banget. Terus sampai once dia udah menang di DSC, saya percaya kan, maksudnya Mbak Ria ini emang entrepreneur lady yang kuat banget gitu kan. Dan akhirnya kita coba untuk masukkan beliau, karena kan kita nge-grooming ya tugasnya. Kita masukkan beliau, ikut salah satu beasiswa lah di Hawaii Bang. 2 minggu gitu kan. Nah dia ngomong gini, apa iya aku fit, apa iya aku bisa keterima, ini kan dari seluruh dunia, dan itu kan dipilih cuma berapa orang? 13 orang dari seluruh dunia ya. Dan dia kayak nggak percaya, masa bisa sih aku bisa gitu kan. Udah nanti kalau surat rekomendasi dari saya kurang kuat, saya mintain Bang Helmi gitu kan. Nah, tapi ternyata beliau terpilih dan di Hawaii East Center ya, itu yang beliau ikutin menjadi salah satu titik balik ya. Betul. Dari situ dia baru realize, oh iya ya ternyata aku leader perempuan dan aku entrepreneur, aku bisa gitu dari situ. Sekarang pede banget tuh, senyum, lebih dandan dulu. Amin. Dulu enggak ya, kusut, kurang tidur Pak. Sorry. Dulu waktu peserta kusut, kayaknya mukanya penuh persoalan gitu. Itu karena kurang tidur itu, dikasih kerjaan terus sama Pak Helmi soalnya. Gitu ya. Udah kelar kerjaan dimarah-marahin lagi ya. Oke. Baik, dulu kerja saya kan nyalain orang aja gitu. Orang kalau nggak disalahin kan nggak keluar tuh ya. Oke, Nilam. Jadi di DSC kan kita menerapkan bahwa pengusaha harus punya 3P ya, paham, piawai, persona. Bagaimana komentar Nilam untuk aplikasinya baik ke bisnis Nilam maupun ke murid-muridnya? Sebenarnya sih semua paham, piawai, persona itu adalah 3 syarat mutlak yang harus dipunya oleh pengusaha ya Bang ya. Kembali lagi, kadang pengusaha sekarang banyak banget yang sibuk tampil gitu kan, gak even paham tentang bisnisnya. Oleh karena itu kita harus paham. Tapi ada sibuk flexing ya. Yes Bang. Nah flexing ini kan tanda kutip banyak banget arahnya. Ada yang flexing yang smart, ada yang flexing yang ya kita tahu ya tidak produktif. Yes, tidak produktif dan malah arahnya ke yang mana-mana gak bagus bikin, ya. Sorry saya potong, banyak sekali startup yang gagal kemudian karena apa? Karena foundernya dapat investasi dipakai yang enggak. Beli mobil, beli jam mahal gitu, dan akhirnya bisnisnya terperenggalai dan uangnya tidak produktif. Benar.
Terus yang kedua, persona tetap kita harus punya ketika sama Mbak Ria pun, dan juga kepada DSC kemarin peserta yang atau finalis yang sudah lolos. Kita ngomong kembali lagi, ngerjain bisnis tuh benar, tapi kadang kan owner tuh suka aku nggak muncul nggak ini Ini branding nih. Branding, personal branding harus muncul. Terus kembali lagi, kita belajar dari pakar ya Bang Helmi gitu kan. Saya aja belajar gitu kan. Maksudnya personal branding itu penting banget karena at the end itu membantu kita untuk bisa dealing ya Bang ya dengan meyakinkan orang. Yes, itu kita investasi. Sudah ada di atas gitu ya Bang ya, dan itu memudahkan kita untuk bisa daripada orang yang nggak dikenal. Yes, benar. Dan kembali lagi paham piawai juga tentunya kita harus bisa ningkatin skill gitu kan. Dan itu menurut saya Mbak Ria ini adalah salah satu contoh entrepreneur yang dari time to time, bukan berarti dia harus ahli di awal ya Bang, tapi mulai kayak bunga mekar, wah gitu kan. Bloomer ini. Sekarang lipstiknya merah Bang. Lipstiknya sudah merah. Diwajibkan Bang, lipstik merah diwajibkan. Dulu udah pakai lipstik Bang. Jadi saya gini, saya cuma ngomong gini, Mbak Ria, tolong ya lipstiknya merah ya, tolong. Mbak Ria kenapa sih lipstik kok warnanya pucat kayak orang kurang transferan aja gitu. Pakai yang merah dong. Berubah loh. Jadi itu syaratnya kalau mau kerja sama Bu Nilam gitu. Lipstik harus merah. Kalau lo lusuh ya gimana orang mau percaya kalau lu sendiri begitu ya kan? Ya jadi menurut saya sih itu perlulah. Ilmu gue banget. Before and after. Nanti kita masang before ya. Yang dulu pakai celana tinggi begini, gue masih punya tuh fotonya. Sekarang ibu-ibu kayak enggak, kayak kurang transfer tuh. Bener kan kayak kurang transferan. Setuju saya. Wah sekarang yang berubah banget. Oke Ria, bagaimana sekarang kan ngelit tim ya? 39 cabang ya, punya banyak sekali staff ya. Apa kan sekarang gini, banyak sekali ide bisnis gagal kadang-kadang nggak punya orang. Betul. Atau memilih orang yang salah, kurang orang. Wah, itu persoalan paling besar. Saya lagi banyak sekali dapat tugas, dapat pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang dulunya hebat kemudian menjadi hancur gara-gara orang-orangnya salah, tidak capable ya, atau dan sebagainya. Jadi gimana sekarang? Jadi uniknya juga di Street Sushi itu, tim kita itu benar-benar yang ikut dari tahun 2013. Yang dulu bertahan. Yang dulu staff kita yang pertama kali gerobakan, yang tukang masaknya, kemudian kasirnya, terus yang kerumpulan-kerumpulan di belakang gerobak. Umur berapa mereka? Waktu dulu masih awal itu 20-an ya. Ya sekarang 30-an. Sekarang udah jadi ikut berkembang bersama Street Sushi juga. Nah itu sekarang udah jadi manajer operasional saya, jadi manajer warehouse saya gitu. Jadi saya tuh pengen tim-tim yang punya ownership sebenarnya. Jadi orang-orang yang merasa Street Sushi itu juga mereka own gitu. Sehingga jadi kan sense of belonging. Jadi sense of belonging. Dibagi saham juga? Kalau yang sekarang manajer ya kita bagi tapi vesting gitu. Jadi kita pakailah ilmu-ilmu startup, tech startup gitu ya. Jadi kita kasih saham vesting selama bertahun. Terus juga saham vesting itu mungkin vesting itu jadi dia meningkat sepanjang mereka. Jadi mungkin KPI kalau selama 4 tahun baru bekerja itu belum bisa ditarik sahamnya. Nanti setelah di tahun keempat baru nanti sahamnya dapat, dan itu akan terus meningkat sampai berapa persen setiap tahunnya, tergantung nanti. Ada KPI yang ditetapkan. Ada KPI yang ditetapkan. Wih, keren. Belajar dari mana kamu? Ini dari startup saya Pak. Jadi kita tetap pakai ilmu-ilmu yang itu, makanya saya bilang tuh blessing in disguise. Ini contoh yang sangat baik lah ya. Blessing in disguise, dan juga mungkin yang dari startup ya tim harus agile gitu. Jadi kita harus siap adaptasi dengan apapun kan supaya keep relevan. Cepat sekali gitu. berubah, apalagi industri kuliner gila. Betul, apalagi entry barrier-nya kan untuk masuk ke kuliner tuh gampang banget, kompetisi banyak jadi banget. Sekali lagi ya, saya bilang sama murid-murid saya, bisnis kuliner itu sehebat apapun kecuali Anda punya resep tuh yang nggak bisa ditiru, kayak Coca-Cola. Coca-Cola tuh Anda tahu lah, yang Nilam udah tahu ya. Yang tahu resepnya cuma 2 orang, itu pun nggak boleh kenal satu sama lain. Gila gitu. Tapi kalau bisnis biasa kayak gini, sushi, bini gue lihat dia tahu tuh cara membuatnya. Betul. Ya kan? Jadi menurut saya anti barrier-nya tuh orang niru gampang banget. Jadi untuk perusahaan ini supaya nggak gampang ditiru, manajemen menjadi kunci ya. Betul. Jadi juga memang kita keep relevant, dan kita akhirnya kuat di produksi. Jadi kayak sausnya kita bikin sendiri, produksi sendiri. Sehingga cost juga bisa kita tekan. Reduce ya. Oke, Nilam, apa manfaat dari mungkin kemitraan strategis ya? Yang kan melakukan kemitraan strategis grupnya Nilam ya, ngajak ini, ngajak itu, ngajak berkolaborasi. Apa rahasianya dan apa manfaatnya? Ya, jadi kalau sekarang sih memang kita pengennya adalah impact bisnis ya Bang ya. Mungkin udah makin tua juga gitu kan, jadi kayak pengen. Tumben ngaku tua.
28. Oke, terus. Bang Helmi kan 30 ya Bang. Nah kembali lagi memang kita pengennya impact bisnis yang memberikan manfaat untuk UMKM, dan UMKM selalu menjadi salah satu nature bisnis yang saya selalu pengen geluti. Dan kembali lagi kalau yang namanya kemitraan itu kan adalah bagaimana sebenarnya ketika bisnis itu mencapai titik viralnya atau titik kemudian bisnis itu diminati masyarakat, jangan sampai ketinggalan momen. Nah, salah satu pengembangan dengan cara yang cepat dan bisa berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan kemitraan. Tanpa kembali lagi kita harus growth-nya organik ya Bang. Kalau organik kan sekarang udah nggak relevan juga karena kelamaan kadang-kadang kecuali kita dapat investment atau gimana, itu juga udah anorganik sebenarnya. Nah, ini salah satu yang menurut saya paling oke untuk bisnis bisa berkembang, karena sekarang pun banyak brand dari Cina kan Bang yang masuk ke Indonesia dan itu sama juga menggunakan prinsip kemitraan. Bukan Cina aja, Korea kemitraan dengan cara franchise gitu ya. Jadi franchise-nya akan sangat-sangat relevan dan justru akan makin marak di tahun-tahun depan. Jadi juga untuk teman-teman yang pebisnis lokal harus bisa kata Baria tadi keep relevant dan bisa agile tetap dan kemudian juga ya harus kita giving our best ya untuk bisnis kita, jangan sampai ketinggalan dengan brand-brand dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Mixue ya, Mixue. Banyak Momoyo, waduh banyak banget. Itu Tomorrow Coffee Bang. Tomorrow satu grup sama Senbosum yang ngontrak saya. Jadi itu nirunya dari sana, tapi dibuat khusus untuk Indonesia. 2 tahun 300 cabang. Benar. Nah, itu dia. Jadi kita harus lebih cepat. Jadi teman-teman yang mau ngambil kopi es dan mau ngambil sushi, jangan lupa hubungi NSK ya. Pokoknya dagang kita laku, dia yang lebih untung lagi. That's kemitraan. Street Sushi juga melakukan kemitraan-kemitraan. Jadi kita juga pasti sama NSK salah satunya gitu kan. Juga kalau kita sih banyak punya supplier yang memang udah kita hold gitu ya. Jadi bahkan mereka kalau udah kita kontak tengah malam pun gitu. Jadinya udah artinya besar tuh ordernya. Karena kan memang kita punya central kitchen Bang. Jadi kita juga central kitchen itu kita akan taruh dulu semua barang, baru nanti didistribute ke semua outlet. Jadi memang karena supply chain menjadi penting ya. Menjadi penting karena itu kan jadi gimana kita jaga kualitas juga supaya semua cabang itu punya bahan baku yang benar-benar udah kita kurasi lah ceritanya gitu. Dari DSC dapat support apa ya? Kalau DSC ada mentoring sampai sekarang berlangsung terus. Berlangsung ya. Ini bisa ketemu Pak Helmi podcast juga salah satu kan karena saya DSC gitu ya, makanya kalau tapi kalau coaching bayarnya resmi. Untuk murid-murid saya saya bayarnya ke Nilam lah ya. Iya. Banyak sekali kalau dari DSC akhirnya juga partnership. Dapat network juga kan? Juga networking juga ini juga ada beberapa juga rekan-rekan yang dari season yang sama ini kita juga lagi ngobrol-ngobrol mau collab dan segala macam. Dan kita punya DEN ya, DSC alumni lah. Entrepreneur networknya. Betul. Jadi juga kita bisa terhubung kemana-mana. Karena orang sukses itu orang yang punya network. Betul. Lu nggak ada gunanya punya ide bagus, modal bagus, tapi networknya nggak ada, nggak bisa tuh ya. Jadi mungkin Nilam juga bisa merasakan betapa sukses kita itu ada faktor network. Betul ya? Benar sekali Bang. Benar, kadang apapun yang kita lakukan tuh kadang kita udah mentok ya, tapi kita nggak pernah tahu network kita tuh membawa kita DSC, dan itu kadang udah beda tipis antara maaf gagal sama sukses ya, karena network tuh bener-bener membantu banget. Nah di sini DSC Mbak Ria juga merasakan ya betapa network itu sangat berharga ya. Dan katanya mau ngadain beberapa kolaborasi. Iya, nanti ada beberapa kolaborasi juga. Jadi udah dengan banyak teman-teman ketemu yang dengan teman-teman yang lain, dengan alumni. Keren. Bahkan kalau lagi pusing tinggal telepon aja salah satu alumni kan, saling ngobrol gitu. Ternyata punya curhat masalah yang sama dan curhat itu penting banget sih. Adakah kan ini kan dimasukin di sosial media? Kalau dulu kita masuk di TV, ada orang yang kemudian tertarik untuk beli street sushi karena melihat Ria ada di media sosial. Iya, betul. Banyak yang seperti Habis itu. Habis ini nanti banyak yang kemarin ada ya pameran, ngelihat YouTube-nya DSC, terus ngambil street sushi gara-gara itu ada kemarin pameran. Tapi dapatnya ke sana juga. Iya, nggak apa-apa. Gini kalau ada Bang Helmi kesuksesan saya. Dan lewatnya ke sini dulu ya. Belum ada yang balik ke sini deh. Siap. Ya, jadi betul penting ya bahwa promosi yang melalui sosial media itu juga menjadi penting tuh. Jadi itu yang membuat kita punya brand ya, dan itu yang menjadi faktor sukses kalau mau berkembang lebih. Nilam ke depan ada proyek besar apa?
ke depan menunggu Bang Helmy mengakuisisi beberapa perusahaan franchise lagi lewat Nilam. Kita kembangkan Bang, kita kolaborasi dan yang pasti nggak sabar ngelihat DSC season 15 ini ya. Sebentar lagi. Kita lihat nih kayaknya yang mendaftar akan jauh lebih bagus daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan kita akan bisa banyak kolaborasi ya. Tentunya lewat Bang Helmy dan Nilam. Jangan lupa loh, ini udah season ke-15. 15 ya. Jadi 14 berangkat. Jadi tidak ada competition membership yang lebih konsisten dari ini. Kita itu ya, zaman COVID pun kita masih berjalan. Alumninya udah sangat luas ini dan komitmen dari Wismilak untuk mengcoach ya, untuk sharing melalui DSR-nya. Kemudian komisionernya ada saya, ada Ibu Antarina, pemilik atau founder Highscope, ada Pak Sur, pimpinan dari Wismilak. Ya, dan ada banyak sekali coach kita, ada Nilam, ada Jupaka, ada Tio. Kopi Tuku. Ada siapa lagi? Pak Arif Budiman. Arif Budiman. Ya, dan Anda terhubung dengan siapapun. Jadi koneksi network menjadi faktor penting untuk sukses ya. Ria, potensi apa yang berkembang atau setelah ngikut di DSC? Yang paling pasti secara confidence udah pasti naik banget setelah DSC ya. Dan itu sekarang paling penting tuh. Iya, itu paling penting sekali karena emang itu yang lag dari saya dari awal. Terus juga kan kalau DSC itu ada post mentoring juga, Pak. Jadi memang benar-benar dikawal nih, nggak dilepas gitu aja. Jadi nanti selama 2 tahun kita masih dikawal dan itu juga jadi bantuan yang sangat penting buat saya gitu kan. Tiap bulan kita check in lagi sama mentor gitu. Dan dari mentor-mentor juga banyak tuh yang akhirnya dapat kenalan, ada yang tertarik sama franchise-nya, ngobrol-ngobrol soal kemitraannya. Jadi di situ tuh jadi banyak yang paling penting buat saya confidence dan tadi network itu yang terbesar sekali. Wow, keren banget. Jadi hampir udah 30 menit lebih ya kita berbincang-bincang. Mungkin Nilam ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, mungkin buat teman-teman yang masih ragu ngikut DSC ya, jangan sampai ketinggalan karena DSC season 15 ini akan lebih luar biasa daripada yang tahun lalu ya. Dan yang pasti di sini didapatkan ekosistem, didapatkan mentoring, didapatkan bantuan hibah juga. Jadi mau cari apa lagi ya? Saya rasa ini adalah sebuah ekosistem yang sangat berharga daripada berpikir iya enggak, ikut, daftar dan ayo mari kita berubah. Okay. Yang jelas ya, jadi kalau kita mau sukses berbisnis, ya inovasi penting. Orang bilang ide yang game changing whatsoever gitu. Tetapi jangan lupa ide hebat saja harus di lead. Benar. Ya kan? Karena kalau saya adalah orang kreatif ya, ide itu menurut saya cuma 15% Ria. Sisanya adalah eksekusi. Betul. Eksekusi paling penting kalau kita founder harus nge-lead, harus bisa memimpin orang, mengarahkan orang kan dan sebagainya. Dan juga kita tidak bisa sendiri. Ya kalau kita melakukan lone journey gitu nggak bisa jauh gitu. Kalaupun kita jauh dapat juga nggak dapat banyak gitu. Oleh karena itu pengetahuan untuk kemitraan strategis ya. Apakah franchise, apakah sistem-sistem kemitraan yang lain menjadi penting. Di DSC akan diajarkan semuanya. Ada Ibu Nilam Sari Sadewa yang memang makanannya sehari-hari. Dan juga ketahanan emosi penting ya. Jadi kalau kita hebat, keren, duitnya banyak, tapi gampang baperan, ya tidak terkontrol, ya kemudian terlalu overthinking, nggak bisa di DSC, itu kita ajarin semua tuh. Benar. Terutama yang mengganggu emosi orang adalah Helmy. Target gua tahun ini berapa finalis yang nangis? Kemarin siapa ya? Ada Edo. Hesti ya. Tapi dia luar biasa ya Bang ya. Oh iya. Abis itu dia dapat suatu orang kalau air mata itu kan terapi yang terbaik tuh. Yes. Dia sadar tuh kalau dia nangis tuh dia sadar bahwa kemarin itu udah melakukan sesuatu yang mestinya bisa diperbaiki atau let go. Betul. Release semua problem. Ria, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi kalau buat saya memang DSC itu akhirnya hibahnya itu jadi bonus buat saya. Ya. Sebenarnya lebih itu adalah personal development. Ya, terus pengembangan juga diri ya. Pengembangan dirinya, terus juga
ternyata challenge yang diberikan di SC itu sangat-sangat penting buat kita, jadi mental kita sebagai pengusaha ya. Saya tadi seperti ketahanan emosi, itu ternyata kan di challenge banget di DSC ya. Kayaknya udah ketawa. Overthinking. Itu sangat di challenge banget gitu. Bahkan kepercayaan diri ke orang juga ya. Iya, ketika kita tenaga udah mau habis, nggak tidur dan segala macam, tapi ternyata masih potensi itu masih bisa keluar gitu. Dan ternyata masih bisa juga menyelesaikan challenge-nya. Nah itu kalau diingat, itu kan akhirnya jadi, oh ternyata dulu aja bisa kok, masa challenge kayak gini aja sebagai entrepreneur nih tiap hari nih kita nggak bisa hadapi gitu. Itu malah jadi yang kayak power gitu ya, jadi strength buat saya gitu. Oke, keren. Jadi sekali lagi teman-teman yang di sana, para pengusaha UMKM ya, untuk Anda semua yang muda-muda terutama yang ingin bergabung dengan ekosistem Diplomat Entrepreneur Network serta bisa mendapat kesempatan untuk memenangkan dana hibah. Ya total 2,5 miliar. Jadi ini bukan pinjaman, ya hibah, benar-benar diberikan, tidak perlu dikembalikan. Tidak perlu dikembalikan di SC. Kami berharap kembalikanlah dengan mengcoach atau memberikan kemitraan kepada orang-orang lain juga yang membutuhkan ya. Jangan lupa daftar di Diplomat Success Challenge atau DSC season 15 di websitenya www.diplomatsukses.com sebelum tanggal 22 September 2024. Buruan. Ya, jadi ini kesempatan yang sangat berharga. Dapat kemungkinan dana hibah, dapat teman, dapat network, dapat ilmu, ya dapat mentoring. Mau apa lagi? Jadi terima kasih Nilam, sukses dengan bisnisnya. Ya. Kamu target berapa? 39 sekarang? Sekarang targetnya tahun ini 50. Ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa double jadi 100. Amin. Ya, jadi sekali lagi bisnis kuliner tidak gampang. Tidak gampang karena bisnisnya biasanya gitu Nilam ya. Benar. Orang musim-musiman. Benar. Ada yang baru orang datang, apakah customer kita repeat, itulah persoalannya. Kalau tidak, dia ada yang baru lagi, dia pindah lagi. Jadi memerlukan ketahanan dan pengetahuan yang luar biasa. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan tamu-tamu hebat. Ini saya pikir salah satu episode terbaik. 2 perempuan tangguh gitu ya. Yang kayaknya ada kesamaan yang nggak perlu kita bahas ya. Bye-bye. Thank you. Thank you, Bang. Thank you. DSC Season 15 bersama Meraih Sukses. Raih hibah modal usaha total 2,5 miliar rupiah. Kirim proposal ide bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 22 September 2024.